teman-teman, welcome to our video. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang protein dan asam amino, di mana kami akan membahas percobaan isolasi kasein susu. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami dan dosen pengampu pada mata kuliah ini. Untuk dosen pengampunya adalah Bapak Hadi Kurniawan, MSc APT. Dan anggota kami terdiri dari Trianisa Febi, Yuninta Maulidia, Dimas Ahmad Muarif, Darin Iftinan, Melda Elivia, Melanie Febrianti, Marcelino Arkenzo Asra, Ingrid Aprilia Manulang, dan Igo Saputra. Nah, udah kenalkan dengan anggota kelompok kami? Yuk langsung simak aja materinya. Ada telur teman-teman di antara gambar-gambar ini. Apa ya salah satu kandungan di dalam telur? Yap, protein. Kira-kira apa sih protein itu? Mari simak bersama apa itu protein. Protein adalah komponen yang terdapat di berbagai jaringan manusia, hewan, dan tumbuhan. Protein merupakan senyawa polipeptida yang dihasilkan dari polimerisasi asam-asam amino yang menyusun satu molekul protein berkisar dari 50 sampai 100 unit. Protein adalah senyawa yang sangat penting dalam sistem kehidupan, sebab protein memainkan peranan yang vital dalam semua aktivitas sel-sel tubuh makhluk hidup, mulai dari virus sampai kepada tubuh manusia. Wah, ternyata protein ini memiliki peranan dalam kehidupan loh teman-teman. Apa aja sih peran protein? Beberapa peranan protein dalam kehidupan yaitu protein sebagai arsitektur sel, protein sebagai pengendali metabolisme, dan protein sebagai pembawa informasi dari luar ke dalam sel. Therefore, protein is important for our life, right? So, protein berkaitan erat dengan hampir semua aktivitas fisiologis makhluk hidup. Untuk struktur protein sendiri terbagi menjadi 4 kelas, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Keempat struktur dibedakan atas jenis dan jumlah ikatan yang menghubungkan gugus amino dan karbosil antara asam amino yang disebut ikatan peptida. Struktur protein. Struktur protein dibagi menjadi 4 tingkatan struktur 3 dimensi protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Nah, pada struktur primer itu merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein. Sedangkan struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom pada rantai samping asam amino. Selanjutnya ada struktur tersier yang merupakan interaksi dari struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder lainnya melalui ikatan hidrogen dan ikatan ion. Sedangkan struktur kuartener itu merupakan struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Nah, bagaimana sih sifat-sifat dari protein? Sifat-sifat protein itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, protein sukar larut dalam air akibat dari molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, protein dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, protein dapat mengalami denaturasi akibat dari pemanasan. Dan yang keempat, protein dalam larutan dapat membentuk suatu koloid. Selanjutnya adalah asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino adalah senyawa yang mengandung sedikitnya 1 gugus amino dan sedikitnya 1 gugus karboksil. Atau dapat dikatakan juga bahwa asam amino adalah ikatan yang menghubungkan 1 gugus amino pada 1 asam amino dengan 1 gugus karboksil
pada suatu asam amino yang lain. Hubungan antara asam amino dan protein. Asam amino berhubungan dengan molekul kimia yang ada pada protein, dan juga asam amino itu merupakan pembentuk dari protein itu sendiri. Artinya, asam amino merupakan bagian bentuk paling sederhana dari protein yang nantinya akan saling berikatan dan membentuk ikatan peptida. Apa saja sih sifat-sifat asam amino? Yang pertama, asam amino dapat larut dalam air. Namun sayangnya, asam amino tidak dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Yang kedua, asam amino memiliki titik lebur yang tinggi. Dan yang ketiga, asam amino polaritasnya tinggi sebagai elektrolit. Selanjutnya adalah apa saja sih perbedaan protein dan asam amino? Nah, perbedaan protein dan asam amino yang pertama itu adalah protein mengacu pada suatu senyawa organik yang besar, nitrogen, dan terdiri dari satu atau dua rantai asam amino. Sedangkan asam amino mengacu pada molekul organik sederhana yang mengandung gugus karboksil dan amino. Perbedaan yang kedua, protein adalah serangkaian asam amino, sedangkan asam amino adalah blok pembangun protein. Yang ketiga, semua protein yang dibutuhkan oleh tubuh dapat disintesis di dalam tubuh, sedangkan pada asam amino hanya beberapa asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh. Yang keempat, protein adalah makromolekul. Karena itu, mereka memiliki massa molekul yang lebih besar atau lebih tinggi, sedangkan asam amino memiliki massa molekul yang kecil. Perbedaan yang kelima, lebih dari 10 juta protein diproduksi dalam organisme biologis, sedangkan pada asam amino, 20 asam amino terlibat dalam sintesis protein di semua organisme hidup. Perbedaan yang keenam, protein terdiri dari asam amino yang dihubungkan bersama oleh ikatan peptida, sedangkan asam amino terdiri dari gugus amino NH2, gugus asam karboksilat COOH, atom hidrogen H, dan rantai samping variabel R. Perbedaan yang ketujuh, protein berfungsi sebagai molekul struktural, fungsional, dan pengatur dalam tubuh, sedangkan asam amino terlibat dalam sintesis protein. Lalu, apa saja ya metode yang bisa digunakan dalam pengujian protein dan asam amino? Yuk, simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama, metode uji Biuret. Uji Biuret ini adalah untuk memperlihatkan adanya ikatan peptida pada protein. Jika terbukti ada, maka akan menghasilkan warna ungu violet. Yang kedua adalah uji Santo-Proteat. Uji Santo-Proteat ini merupakan uji identifikasi protein yang memiliki asam amino struktur aromatik atau cincin benzen. Nah, jika terbukti ada, maka akan menghasilkan warna kuning jingga. Yang ketiga adalah uji Milon. Uji Milon merupakan uji untuk mengidentifikasi protein tirosin. Jika terbukti ada, maka akan menghasilkan warna merah. Yang keempat, ada uji pengendapan dengan logam. Nah, dalam uji ini, jika terbukti ada logam, maka akan menghasilkan endapan protein. Yang kelima, ada uji pengendapan dengan larutan asam konsentrasi tinggi. Nah, jika terbukti ada, maka akan menghasilkan endapan protein. Nah, teman-teman, setelah menyimak materi yang dipaparkan sebelumnya, selanjutnya kita akan masuk ke tahap percobaan metode-metode pengujian. Tanpa berlama lagi, let's go! Latar belakang.
Latar belakang dari praktikum isolasi kasein susu kali ini ialah kesadaran akan pentingnya hidup sehat menuntut masyarakat untuk cenderung mencari produk-produk pangan alami demi menjaga kesehatan. Protein adalah makromolekul polimer yang terbuat dari bahan penyusun asam amino yang terhubung dengan ikatan peptida. Praktikum ini penting dilakukan untuk mengetahui reaksi-reaksi yang digunakan dalam identifikasi protein dan asam amino dengan menggunakan reaksi tertentu. Tujuan praktikum kali ini ialah yang pertama, mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan uji sederhana. Dan yang ketiga, menguasai pengaruh fisik terhadap protein. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi praktikum. Yang pertama adalah alat. Di dalam praktikum ini, alat-alat yang digunakan yaitu ada batang pengaduk, kaca arloji, pipet tetes, pipet volume dan pump, timbangan, hot plate, beker gelas, dan indikator pH. Selanjutnya bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada albumin putih telur, aquades, dan susu full cream.
Hasil percobaan yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. Ini berarti sampel mengandung asam amino. Selanjutnya, yuk simak pembahasannya. Yeay, nggak terasa ya udah di ujung video. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. See you in next video. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.